Oke Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian PDSS SNPMB tahun 2023. Kita langsung saja, kita masuk ke portal SNPMB, kemudian masuk menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya ya. Dia masuk. Nah, sekarang setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita masuk ke bagian yang kedua, pangkal data sekolah dan siswa ya. Masuk, maka kita akan diarahkan ke tampilan PDSS. Di tampilan pertama itu adalah profil sekolah ya, ini data sekolah kita, data sekolah. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu, sebelum kita masuk ke menu siswa, kurikulum dan memfinalisasikan data, yang pertama harus kita buat itu adalah jurusan ya, jurusan seperti itu. Ini kebetulan sudah kami buat, namun bagi Bapak Ibu yang belum menentukan jurusan, maka kita tinggal memilih kelas ataupun dia regulernya. Otomatis kita pastinya selama ini masih menggunakan 3 tahun. Kalaupun ada yang 4 tahun, itu mungkin hanya sebagian sekolah. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah ini diceklis semua setiap jurusan, kemudian disimpan ya. Ini bagian saya yang sudah saya kerjakan semalam dan tidak bisa dibatalkan lagi. Jadi caranya Bapak Ibu cukup menceklis di kelas 3 reguler ataupun kelas reguler 3 tahun. Checklist dia semua sesuai dengan kuota yang ada ya. Inilah kuota siswa kita yang bisa kita rekomendasikan nantinya ya. Kemudian simpan. Jika nanti sudah berada tulisan biru tersimpan, maka kita bisa masuk ke tahap kedua, yaitu ke siswa ya. Siswa. Di menu siswa itu yang kita entrikan itu adalah siswa yang kita rekomendasikan sesuai dengan kuota yang diberikan. Contoh ini teknik otomotif itu kuotanya ada sekitar 10, tetapi yang masuk, yang udah saya masukkannya ada 8. Kenapa 8? Karena memang mungkin hanya 8 yang berminat atau hanya 8 yang ada keinginan ya. Jadi ini untuk mengisikan siswa ke daftar siswa ini, kita cukup mengetikkan NISN di sini ya, NISN. Setelah nanti kita ketik NISN di sini, maka nanti akan muncul di sini namanya langsung, nama pemilik NISN itu. Kemudian setelah itu klik simpan, maka dia nanti bakal muncul di peringkat pertama, nama yang pertama kita ketikkan di sini dia nanti ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kenapa saya tidak bisa langsung praktekkan seperti itu, hanya bisa mengasih tahu caranya, karena memang ini sudah saya finalkan siswa ya, siswanya sudah eligible ya, sudah saya simpan kemarin ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau masih kosong untuk mengisi siswa di daftar siswa ini, cukup ketikkan NISN yang mau direkomendasikan, kemudian klik di sembarang tempat, nanti akan muncul namanya di sini, tinggal klik simpan yang ini nih, warna biru ini kalau di Bapak Ibu nanti ini, maka dia nanti muncul di peringkat pertama. Kemudian isikan lagi, masuk dia sampai terpenuhi kuota yang diberikan per jurusan seperti itu ya. Yang pastinya yang paling penting itu adalah NISN dari siswa yang perlu ataupun NISN siswa yang mau kita rekomendasikan. Seperti itulah seterusnya dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena setiap jurusan ini berbeda-beda kuotanya seperti itu ya. Oke, maka setelah nanti seluruh siswa kita entry, maka kita klik lagi simpan
seperti ini. Oke, maka setelah itu kita masuk ke kurikulum. Tetapi ada satu yang tinggal. Kita bisa masuk ke menu kurikulum, wajib memfinalkan dulu satu persatu. Ketika kita sudah selesai di tadi kurikulum, maka kita finalkan dulu data sekolah, ya. Baru kita bisa masuk ke siswa. Untuk bisa masuk ke kurikulum, kita finalkan juga data siswa, maka dia centang finalkan, ya. Baru kita bisa masuk ke menu kurikulum, ya. Sekarang kita di kurikulum. Di menu kurikulum ini kita hanya ini saya buat contoh dulu di teknik informatika. Di sini kita cukup memilih klik kurikulum tingkat 10, ya. Pertama kita masuk di tingkat 10 semester 1. Kemudian kita klik pilih kurikulum. Nah, seperti ini. Pilih kurikulum, di sini kita menyesuaikan sesuai dengan rapor di sekolah kita, ya. Apakah itu kurikulum ke-13 skala 100 ataupun ada yang masih menggunakan KTSP, maka kalau di kami itu kami gunakan kurikulum 13 seperti ini. Kemudian tambah. Maka inilah kurikulumnya dulu untuk kelas 10 tingkat 1. Jadi yang perlu kita kerjakan di sini, setelah muncul daftar-daftar mata pelajaran, mari kita sesuaikan dengan isi rapor, ya. Isi rapor dari siswa kita tersebut. Maka kita contoh dia yang mungkin kalau di sini dia yang reguler itu contoh dia agama, kita checklist pendidikan kenegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain-lain mungkin. Kemudian kita isi KKM-nya, ya. KKM-nya sesuaikan juga di sekolah masing-masing. Contoh ini agama kita KKM itu 65, jam per minggu itu di tingkat 10 semester 1 mungkin ada 3 jam. Kemudian PKN-nya juga KKM 65 2 jam. Bahasa Indonesia ada 6 jam contoh, 3 jam, dan seterusnya. Sesuaikan ke isi rapor, karena nanti kita ngisi nilainya sesuai dengan yang dirapor, maka wajib kita sesuaikan juga dengan di PDSS, ya. Sekarang yang sering terjadi kendala di sini adalah di bagian produktif, ya. Di produktif di teknik komputer jaringan ini mungkin ada biasanya itu ada beberapa mata pelajaran yang tidak ada di PDSS. Di rapor itu dia ada mata pelajaran, tetapi di PDSS itu tidak ada, kan gitu. Kalau yang lain yang ada itu tinggal kita checklist saja, checklist buat KKM dan isi jamnya. Jadi untuk mengatasi perbedaan mata pelajaran di rapor dengan di PDSS, maka kita buat mata pelajaran yang ini, yang ada teknik komputer jaringan, mata pelajaran paket 1, paket 2, paket 3. Contoh di rapor itu ada simulasi komunikasi digital, SIMDIK, ya kan? Tetapi di PDSS tidak ada. Maka ini yang kita buat, ini yang centang ini. Nah, maka kita tinggal mengganti namanya ini. Jadi SISKOMDIK seperti itu, ya. Atau nanti ada mata pelajaran lain, ya, mungkin kalau di jurusan lainnya mungkin di jurusan manajemen perkantoran ataupun OTKP, itu terkadang di rapor itu ada IPA, namun di PDS tidak ada IPA, maka tetap juga kita ganti nanti nih, berarti menjadi IPA seperti itu. Oke. Maka setelah kita sesuaikan rapor di semester 1 kelas 10 dengan di PDSS kelas 1 kelas 10, tingkat 1 semester 1 kelas 10, maka kita simpan seperti ini, ya. Nah,
sekarang ada pernyataan nih, KKM dan SKS jam tidak boleh negatif ataupun terlalu besar. Oke, Bapak. Ini kartu yang kita isi, maka kita isi 5 5 5. Nah, ini sebagai referensi ya. Maka sudah saya buat contoh, kita simpan. Seperti itu. Bisa disimpan. Oh iya, KKM ini sedang sakit bisa. Setelah kita sesuaikan semua dengan isi rapor, maka kita simpan. Ya, save. Oh, masih ada belum terisi. Pastikan semua terisi. Oke. Kalau sudah sesuai rapor dengan BSS, maka kita klik simpan. Maka akan muncul kelihatan berhasil menyimpan data warna biru. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, kita lanjut lagi kurikulum untuk semester 2 ya, semester 2. Jadi seperti itu. Semester 1, 2, 3 sampai semester 5 ya. Itu wajib kita isi seperti pengisian pertama tadi. Sesuaikan mata pelajaran per semester di rapor dan di PDSS. Itu saja dia. Oke. Nah, jadi istilahnya kita hanya kalau di kurikulum ini fungsi itu hanya untuk menyesuaikan isian dari rapor ke PDSS agar nanti pas mengentri nilai rapor per semester kita disesuaikan dengan mata pelajaran seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, setelah nanti semua kita isi ini, semua kita isi seluruh mata pelajaran atau seluruh kurikulum sudah kita buat per jurusan, maka nanti kita tinggal kembali ke finalisasi, kemudian nanti simpan kurikulum. Oke. Setelah simpan kurikulum nanti, maka nanti sudah terfinalkan semua, maka langkah akhirnya adalah nanti kita baru masuk ke pengisian nilai siswa. Oke, itulah dulu cara-caranya, dan belum bisa kita lengkapi, nanti kita berikan penjelasan berikutnya. Terima kasih.